Olimpiade Paris 2024 menuai kontroversi karena diduga seorang pria dan menjadi transgender. Imani Khalif kontroversial terkait jenis kelamin dan hasil dari tes testosteron yang sempat dilakukan. Yang membuat pertandingan akhirnya terpaksa ditangguhkan. Setelah tertunda 1 jam lebih, seluruh pemain kedua kesebelasan diminta untuk kembali ke dalam lapangan. Wasit pun akhirnya melakukan pengecekan via VAR selama 1 jam 15 menit. Pada akhirnya, wasit memutuskan bahwa gol penyamak kedudukan Argentina tidak sah karena lebih dulu terjebak posisi offside. Ada petinju transgender dari Aljazair menghajar lawan wanitanya dari Italia dalam ajang tinju hanya dalam beberapa detik. Pertandingan sepak bola antara Argentina dan Maroko ditunda dalam hitungan jam, yang kemudian diakhiri dengan kontroversi pembatalan gol di menit-menit terakhir. Itu semua menimbulkan kekacauan dan polemik di penonton dan supporter yang datang ke sana maupun yang menyaksikan di layar televisi. Kontroversi dan kekacauan yang terjadi di Olimpiade kali ini pada dasarnya itu bahkan sudah terjadi sebelum Olimpiade dimulai. Mulai dari kekacauan supporter yang hadir di sana, mulai dari pembukaan yang terkesan berantakan, dan ditambah lagi dengan cuaca ekstrim yang kemungkinan bisa membatalkan beberapa ajang yang diperlombakan dan dipertandingkan. Nah, bagaimanakah sebenarnya sehingga situasi-situasi kekacauan yang terjadi di Olimpiade ini yang menyebabkan kesannya bahwa Olimpiade mengalami degradasi dan kehilangan pamor. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam video kali ini kita akan membahasnya, sebab itu nonton video ini sampai selesai. Mari kita bahas. Sebelum kita masuk pada inti dan alasan mengapa Olimpiade terkesan mengalami kehilangan pamor dan mengalami degradasi dari tahun ke tahun, ada baiknya kita melihat sejarah terjadinya Olimpiade ini. Olimpiade kuno dimulai pada tahun 776 sebelum Masehi di Olimpik Yunani sebagai bagian dari festival agama untuk menghormati Dewa Zeus. Cabang olahraga yang dipertandingkan termasuk lari, lompat, lempar cakram, lempar lembing, dan gabungan gulat dan tinju. Olimpiade kuno berakhir sekitar tahun 393 Masehi ketika Kaisar Romawi Theodosius melarang semua festival keagamaan pagan. Jadi pada dasarnya Olimpiade pertama kali diadakan pada masa kuno itu latar belakangnya adalah bentuk penghormatan kepada Dewa Zeus, sehingga diadakan festival yang diisi dengan perlombaan dan pertandingan cabang-cabang olahraga. Namun kemudian setelah berlangsung beberapa tahun, itu kemudian mendapat larangan dari Kaisar Romawi Theodosius I yang melarang semua bentuk festival keagamaan pagan. Dan dari situ kemudian Olimpiade vakum bertahun-tahun sebelum era Olimpiade modern dimulai lagi. Olimpiade modern dihidupkan kembali oleh seorang bangsawan Prancis yang mengadakan Kongres Olimpiade pertama pada tahun 1894. Olimpiade modern pertama diadakan di Athena, Yunani pada tahun 1896 dengan 14 negara yang berpartisipasi dan 43 acara yang dipertandingkan. Dan setelah diadakan pertama kali di Yunani, Olimpiade modern kemudian berlangsung hingga saat ini, dan itu diadakan sekali dalam 4 tahun. Dan pesertanya diikuti oleh berbagai negara yang menghadirkan ribuan atlet untuk berlomba dan bertanding di cabang olahraga yang diperlombakan dan dipertandingkan di kegiatan Olimpiade. Tapi ternyata dari tahun ke tahun Olimpiade mengalami degradasi dan kehilangan pamor, baik dari negara peserta, pelaksana kegiatan Olimpiade, maupun dari atlet-atlet yang terlibat dari cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan. Begitupun seolah kehilangan vibe kepada penonton dari televisi maupun dari supporter yang hadir. Sebagai contoh dan perbandingan, di tahun 2004 ada sekitar 12 kota yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Namun di tahun 2024 ini ternyata hanya ada 2 kota yang mengajukan, yaitu Paris dan Los Angeles. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Olimpiade yang kesannya adalah turnamen akbar di dunia ini ternyata mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ada apa? Dan bahkan 2 pegelaran Olimpiade terakhir, termasuk yang diadakan di Tokyo, Jepang, dan di Paris yang sedang berlangsung saat ini, itu benar-benar kehilangan vibes dan pamornya. Dengan segala degradasi dan pamor yang menurun yang terjadi saat ini, bukan tidak mungkin Olimpiade akan hilang di masa yang akan datang. Ada beberapa faktor yang kemungkinan berkontribusi terhadap
menurunnya minat penonton dan minat atlet untuk berpartisipasi dalam kegiatan Olimpiade, di antaranya sebagai berikut. Penyelenggaraan Olimpiade memerlukan anggaran yang sangat besar dan banyak kota tuan rumah yang menghadapi masalah keuangan akibat biaya yang tinggi. Krisis ekonomi global dan regional membuat beberapa negara enggan menjadi tuan rumah karena risiko keuangan yang besar. Ya, meskipun kita ketahui bahwa dengan kegiatan Olimpiade bisa saja memberikan pemasukan yang besar terhadap datangnya berbagai tamu ke kota tersebut, namun justru pada kenyataannya ternyata ada beberapa kota pelaksana yang mengalami defisit pendapatan karena harus membiayai, mengeluarkan banyak ongkos untuk mempersiapkan diri menjadi penyelenggara Olimpiade. Itulah sebabnya mengapa dari tahun ke tahun peminat untuk menjadi tuan rumah Olimpiade semakin menurun. Kasus korupsi dalam Komite Olimpiade Internasional dan penyelenggaraan Olimpiade telah mencoreng reputasi ajang ini. Skandal doping yang melibatkan atlet dan negara tertentu telah mengurangi kepercayaan publik terhadap kejujuran dan integritas kompetisi. Dan memang bukan menjadi rahasia bahwa Olimpiade ini ternyata menimbulkan skandal korupsi di komite pelaksana Olimpiade ini. Selain skandal korupsi, skandal dari atlet dan negara yang melakukan doping terhadap atlet mereka itu juga semakin mengurangi kepercayaan orang banyak, kepercayaan publik terhadap atlet-atlet dan negara peserta, sekaligus menandai bahwa integritas dalam kejuaraan ini, kejujuran dalam kejuaraan ini harus dipertanyakan. Pembangunan infrastruktur Olimpiade seringkali menyebabkan penggusuran penduduk lokal dan gangguan terhadap komunitas setempat. Dampak lingkungan dari pembangunan besar-besaran juga menimbulkan kritik, terutama di kalangan aktivis lingkungan. Jadi, penyelenggaraan Olimpiade ini sebetulnya mendapat kritikan yang keras dari aktivis lingkungan dan aktivis sosial karena kegiatan ini justru menimbulkan kekacauan dalam komunitas yang tempat diadakannya Olimpiade ini, di mana ketika pembangunan venue, pembangunan tempat-tempat ajang cabang yang diperlombakan dan dipertandingkan itu ternyata ada penggusuran terhadap masyarakat lokal yang menyebabkan mendapatkan kritik dari aktivis sosial. Selain itu dampak lingkungan yang ditimbulkan juga bukan main-main. Seperti yang terjadi di Paris saat ini, itu kritikan muncul terhadap dampak lingkungan yang kemungkinan ditimbulkan oleh peserta dan supporter yang datang ke sana, seperti pencemaran lingkungan akibat membuang sampah dan membuang kotoran di sembarang tempat. Itu akan berpotensi mencemari lingkungan dan sungai-sungai yang ada di sekitar kota pelaksana Olimpiade ini. Dan dari semua kejadian ini, apakah ke depan Olimpiade akan hilang atau mungkin akan berganti format? Semua bisa terjadi. Kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi, kita tidak tahu pasti. Yang pastinya bahwa dari tahun ke tahun ternyata Olimpiade ini mengalami degradasi kepercayaan dan integritas. Oleh sebab itu bukan tidak mungkin ke depannya akan hilang dan atau mungkin berganti format. Nah, kalau menurut kalian apakah Olimpiade kali ini sudah sesuai ekspektasi kalian, sesuai dengan harapan kalian? Jika kalian sepakat atau tidak sepakat, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Silahkan tuliskan pendapat kalian semaunya, yang pastinya apa yang kalian tuliskan adalah sesuatu yang kalian mengerti. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.